Hotman Paris melihat agak beda video hot artis yang pernah melibatkan Cut Tari, Luna Maya, dan Ariel Noah dengan video panas mirip Giselle. Apa bedanya? Hotman Paris mengulas kasus tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea angkat bicara soal video syur mirip penyanyi Gisela Anastasia. Ia pun membandingkan dengan kasus serupa yang menyeret nama selebriti Ariel Noah, Luna Maya, dan Cut Tari. Hotman Paris pun menyebutkan alasan Cut Tari tak ikut di penjara bersama Ariel saat itu. Hal ini dibeberkan dalam tayangan di kanal YouTube Bebdo pada Senin 9 November 2020. Belum lama ini, publik digegerkan dengan tersebarnya video mesum mirip Giselle. Tak lama kemudian, menyusul video serupa mirip artis Jessica Iskandar dan Anya Geraldine. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris membahas kasus sejenis yang menimpa kliennya, Cut Tari. Hotman Paris pun membeberkan caranya membebaskan sang artis. Waktu itu saya suruh mengaku karena dia tidak tahu apa-apa. Dia cuma sibuk doang, ujar Hotman Paris. Kan yang memproduksi bukan dia, imbuhnya. Meski ikut tampil dalam video tersebut, Hotman Paris menyebut Cut Tari tak terbukti terlibat dalam perekaman. Untuk itu artis tersebut bisa dibebaskan meski nama baiknya tercoreng. Dia tidak tahu, tidak sepersetujuan dia, terang Hotman Paris. Ibarat Anda nih, pacar Anda hanya terlentang begitu saja. Berbeda dengan kasus Cut Tari. Dalam skandal video mirip Giselle, sang wanita menjadi sosok yang merekam adegan. Hal ini dapat mendatangkan masalah jika nantinya terbukti pemeran dalam video tersebut adalah Giselle. Kalau yang kasus kemarin, yang mirip-mirip artis itu, lihat nggak tangannya itu, kata Hotman Paris. Tangannya hidupin HP-nya kan? Itu termasuk apa? Anda tafsirkan sendiri, imbuhnya. Menurut Hotman Paris, undang-undang di Indonesia mengatur agar pembuat dan penyebar video tersebut dapat dikenai pasal. Namun penyebar video tersebut biasanya akan menyasar pada orang-orang yang sengaja memperlihatkan di sosial media. Siapapun yang menyebarkan bisa kena, sebut Hotman Paris. Semua yang menyebarkan bisa kena, tapi kan biasanya aparat tidak tertarik kepada masyarakat yang menonton. Kecuali Anda sengaja sebarkan besar-besaran. Kalau hanya individual, susahlah pembuktiannya, lanjutnya. Dalam kasus kali ini, Hotman Paris menilai akan susah membuktikan penyebaran video tersebut. Pasalnya, video ini disebarkan melalui media sosial yang rawan dibajak. Sehingga, baik penyebar ataupun pembuat bisa lolos jika ternyata video tersebut diambil oleh para pembajak akun pribadi. Tapi, kalau dalam kasus itu yang menyebarkan mungkin berat, karena dia tidak ada bukti menyebarkan, tutur Hotman Paris. Makanya, Mahkamah Agung itu tadi, sesudah lu bikin video itu, lu hati-hati, nyimpan di mana. Ya, kalau gue jadi dia, membuktikan aja, gue udah simpan, tahu-tahu linknya dibajak, ya itu boleh bebas dia, imbuhnya. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea sudah angkat bicara terkait video asusila yang viral menyeret nama penyanyi Gisela Anastasia atau Giselle. Hotman Paris bahkan memberi peringatan dan menyebut contoh kasus serupa yang menimpa Ariel Noah, Luna Maya, dan Cut Tari beberapa tahun silam. Seperti diketahui, belakangan jagat media sosial digegerkan dengan video syur yang pemainnya disebut-sebut mirip Giselle. Hal itu bahkan sampai membuat nama Giselle trending di Twitter sejak kemunculan video tersebut. Melalui Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu 7 November 2020, Hotman Paris seolah memperingatkan kepada Giselle sebagai orang yang terseret untuk berhati-hati. Apalagi, ini bukan yang pertama kali mantan istri Gading Martin dikaitkan dengan kasus video panas. Oleh karenanya, Hotman Paris mengingatkan agar Giselle segera menyiapkan tim pengacara.
Pesan dari Hotman Paris, dalam 2 hari ini tersebar video porno yang katanya diduga itu adalah seorang artis cewek terkenal, tutur Hotman Paris. Hotman lantas membeberkan contoh kasus yang pernah menjerat musisi Ariel Noah. Seperti diketahui, skandal video dewasa pernah menggegerkan Indonesia pada tahun 2010 silam yang melibatkan musisi Ariel Noah, artis Luna Maya, dan Cut Tari sekaligus. Hotman Paris yang diketahui pernah mendampingi Cut Tari sebagai pengacara. Kasus tersebut mengingatkan tentang jerat hukum yang mengintai. Meski belum diketahui secara pasti pemain dalam video mirip Giselle, Hotman mengingatkan bahwa jerat hukum kasus serupa tidak hanya bisa mengenai pelaku penyebaran saja. Karena apa? Dulu pernah ada contoh kasus puluhan tahun lalu, yaitu penyanyi AR dan 2 cewek LN sama CT, yang salah satu klien saya, kata Hotman. Ternyata sudah ada contoh putusan pengadilan, bukan hanya yang menyebarkan pornografi yang kena, tapi juga yang lalai menyimpan sehingga tersebar jelasnya. Hotman lalu menyebut tentang Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi yang bisa menjerat pelaku penyebaran maupun pemain dalam video semacam itu. Lebih tegas, Hotman mengingatkan kembali dan berharap agar Giselle tak terjerat kasus demikian. Jangan sampai Anda terkena lalai menyimpan pornografi. Sudah pernah ada contoh kasus dihukum sampai Mahkamah Agung, pungkas pengacara nyentrik tersebut. Di kolom caption, Hotman tak lupa menyematkan pesan kesimpulan dalam video postingannya. Lalai simpan video porno dan tersebar bisa dihukum, tulis Hotman Paris. Diberitakan selanjutnya, update Giselle terbaru. Masih banyak penasaran siapa pria di video mirip Giselle terbaru. Video Twitter mirip Giselle durasi video 19 detik. Ada juga durasi 1 menit 36 detik dan masih diburu netizen. Warganet belakangan ini heboh dengan beredarnya video sur mirip Giselle. Artis Gisela Anastasia sudah memberikan klarifikasi dan bingung dengan beredarnya video mirip dirinya. Belakangan ini sebuah video sur mirip Giselle sedang menjadi trending topik di berbagai media sosial. Mantan istri Gading Martin tersebut dikaitkan dengan sosok wanita yang berada di dalam video sur yang pertama kali diunggah melalui Twitter. Dalam video yang beredar, terlihat seorang wanita yang disebut mirip dengan Giselle tengah melakukan hubungan intim dengan seorang pria. Bahkan banyak warganet yang menduga bahwa sosok sang pria dalam video sur bersama wanita yang diduga Giselle tersebut adalah sang manajer yang bernama Andi Tanggawana. Ini bukan kali pertama Giselle dituding dengan kasus yang serupa. Pada tahun 2019, dirinya juga pernah terseret kasus video pornografi. Namun saat itu, Giselle melaporkan kasus tersebut ke polisi. Giselle mendatangi Polda Metro Jaya, Senayan, Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2019. Namun setelah ditelisik oleh pakar telematika Abimanyu, ada fakta lain yang cukup mengejutkan. Abimanyu memberikan gambaran terkait apakah video sur mirip Giselle itu rekayasa atau tidak. Rupanya ada 2 unsur terkait rekayasa ini, yakni rekayasa digital dan konten. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan TV One. Abimanyu memastikan video mirip Giselle itu bukan rekayasa digital. Artinya, tidak ada rekayasa pada wajah, tubuh, dan lainnya. Ada 2 unsur yang masih mungkin. Pertama, unsurnya adalah dianggapnya rekayasa digital. Saya konfirmasikan, tidak ada rekayasa digital di sini, jelasnya. Dalam arti rekayasa, wajah dan lain sebagainya agar seperti seseorang, tambahnya. Namun bisa saja video itu merupakan rekayasa konten, artinya memang disetting serupa dengan wanita yang dituduhkan. Seperti pemerannya mirip, suasana lokasinya dibuat sama, dan lainnya untuk kepentingan tertentu. Tetapi yang masih paling mungkin adalah dugaan rekayasa konten, katanya.
Misalnya, satu objek di video tersebut seperti gordennya, televisi dan lain sebagainya. Kemudian baju yang dikenakan si wanita yang mengacu pada seseorang. Jelasnya, baju itu bisa di mana-mana, gorden bisa dibeli dimanapun, tambahnya. Tapi, belum tentu pemerannya benar-benar si wanita yang dituduhkan itu.